Kurang lebih 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah membatasi masyarakat untuk berkumpul berkerumun dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum. Tapi, di era digital seperti ini, muncullah ruang publik baru untuk mewadahi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, protes sebagai wujud jalannya demokrasi di Indonesia. Dan salah satu contohnya adalah melalui media sosial. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kedaulatan tertingginya adalah rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti definisi yang dikatakan oleh Bapak Demokrasi Dunia, Abraham Lincoln. And that government of the people, by the people, for the people. Dalam pelaksanaan demokrasi dibutuhkan sebuah ruang publik yang netral. Pada tahun 1989, Jurgen Habermas pernah mengatakan bahwa negara demokratis adalah negara yang menyediakan ruang publik netral bagi warganya dalam menyampaikan pendapat, gagasan, dan kritik kepada penguasa. Dengan kata lain, ruang publik ini adalah tempat untuk menghubungkan antara rakyat dengan pemerintah yang berkuasa. Ruang publik ini dapat berwujud seperti tempat untuk berkumpul dalam melakukan forum diskusi atau demonstrasi, dan juga melalui media massa seperti portal berita, koran, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, bagaimana pelaksanaan demokrasi jika ruang publik dibatasi seperti dengan adanya pandemi COVID-19? Era digital adalah era di mana kita sudah tidak mengenal jarak dan waktu, semua bisa terhubung dengan adanya internet. Dan disinilah ruang publik baru yang bernama media sosial muncul. Tidak adanya intervensi, kebebasan dalam berpendapat, dan arus informasi yang cepat membuat media sosial sangat cocok untuk menjadi ruang publik baru yang netral. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, di mana mobilisasi masyarakat telah dibatasi dan jalannya pemerintah yang demokratis harus dikontrol, media sosial hadir sebagai wadah bagi rakyat untuk menerapkan check and balances terhadap jalannya pemerintahan yang demokratis. Berbagai aspirasi, aksi protes, kritik, dan diskusi tentang isu-isu publik telah terjadi di media sosial selama pandemi COVID-19. Bahkan hal ini terjadi hingga sekarang. Dan salah satu media sosial yang masif digunakan untuk melakukan pergerakan adalah Twitter. Jika kita membuka Twitter pada beberapa waktu terakhir, kita akan melihat berbagai tagar pergerakan seperti tagar Save Komodo, sahkan RUU PKS, Wadas melawan, tolak RKUHP, percuma lapor polisi, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah bentuk protes pergerakan dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan hasilnya, beberapa tagar tersebut sampai ke telinga pemerintah, sehingga pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Lalu, kenapa mayoritas dilakukan di Twitter, bukan di Facebook atau Instagram atau media sosial lainnya? Twitter memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh media sosial lainnya untuk melakukan pergerakan. Keunggulannya adalah di Twitter memiliki fitur trending topic, di mana semua akun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi aktor utama dalam sebuah trending topic. Dan itu tidak membutuhkan followers yang banyak, akun kecil pun dapat menjadi aktor utama dalam sebuah trending topic. Itulah mengapa Twitter dianggap ideal untuk menyampaikan aspirasi, kritik, protes kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Ditambah lagi, pergerakan ini mayoritas digerakkan oleh para pemuda, entah dari pelajar, mahasiswa, atau latar belakang lainnya yang sudah melek dengan teknologi zaman sekarang. Pergerakan pemuda di media sosial, khususnya di Twitter, merupakan wujud demokrasi pada masa sekarang. Tapi ingat, Indonesia adalah negara hukum, di mana ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial sebagai alat untuk pergerakan. Ya, kita tahulah ada Undang-Undang ITE yang selalu mengawasi kita. Sekian dari saya, terima kasih dan bijaklah dalam bersosial media.